Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Rizky. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kelompok dan tim. Kali ini saya akan membahas apa itu kelompok. Kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok ini ditentukan oleh bagian organisasi yang terdiri dari individu-individu yang melapor secara langsung kepada manajer. Misalnya hubungan antara kepala sekolah dan guru. Dan yang kedua adalah informal. Informal adalah kelompok ini terbentuk karena adanya kebutuhan sosial. Dan anggota bisa berasal dari departemen atau bagian mana saja. Dalam tahap pengembangan kelompok, ada 5 untuk tahap pengembangan kelompok. Yang pertama ada forming. Forming atau disebut dengan pembentukan. Pembentukan adalah anggota bergabung atau memulai proses perumusan tujuan, struktur, dan pemimpin kelompok. Dan yang kedua adalah storming atau pancaroba. Anggota kelompok mulai menentukan sejauh mana mereka menyukai tugas-tugas mereka, kelompok yang sejauh mana mereka komitmen terhadap tugas-tugas tersebut. Dan yang ketiga ada norming atau disebut dengan penormaan. Penormaan dalam tahap ini anggota kelompok berusaha untuk mengembangkan hubungan yang dekat, yang ditandai dengan adanya kerjasama dan kekompakan tim dan kekompakan seluruh individu, maksud saya. Yang keempat ada yang namanya performing pelaksana atau yang disebut dengan pelaksanaan. Struktur kelompok fungsional yang memungkinkan kelompok untuk fokus pada pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir ada adjourning atau penundaan. Penundaan adalah kelompok bersiap untuk membubarkan diri dan tidak lagi memperdulikan kinerja yang tinggi dikarenakan tujuan sudah tercapai, atau mungkin ada yang tidak membubarkan. Dan yang kedua saya akan membahas apa itu tim. Tim adalah sebuah kelompok yang anggotanya bekerja untuk tujuan bersama tertentu, menggunakan sinergi positif mereka, akuibilitas individu dan kelompok, serta keahlian komplementer. Jenis tim ialah ada 4, yaitu tim penyelesaian masalah. Tim penyelesaian masalah pegawai dari departemen dan area fungsi yang sama yang ikut serta dalam usaha untuk meningkatkan kegiatan kerja atau menjelaskan masalah tertentu. Dan yang kedua ada yang namanya tim kerja yang dikelola sendiri. Kelola yang sendiri adalah bentuk kelompok pegawai formal yang beroperasi tanpa seorang manajer dan bertanggung jawab untuk proses kerja atau segmen yang lengkap. Dan yang ketiga ada namanya tim lintas fungsi. Tim lintas fungsi ini adalah sekelompok individu yang ahli dalam berbagai bidang dan bekerja untuk berbagai tugas. Yang terakhir ada namanya tim virtual. Tim virtual menggunakan teknologi komputer yang menghubungkan anggota yang tersebar secara fisik maupun tujuan bersama. Ada tantangan terkini dalam mengelola tim. Pegawai diharuskan bekerja sama dengan lainnya. Pegawai diharuskan membagi informasi. Pegawai diharuskan menghadapi perbedaan. Dan pegawai diharuskan mengubah kepentingan pribadi menjadi kepentingan bagi tim atau kepentingan bersama tim. Dan intinya kelompok dan tim perbedaannya adalah menurut Stephen Robin melakukan perbedaan antara kelompok kinerja dan tim kerja berdasarkan 4 variabel, yaitu ada sasaran, sinergi, akuibilitas, dan keahlian. Kasus ini saya akan menjelaskan kasus informal. Informal adalah suatu kumpulan yang sengaja dibuat saling bersilaturahmi dan bercengkrama bersama tetangga ataupun yang lainnya dengan beranggap seperti saudara. Contoh kasus yang saya ambil seperti rutinitas futsal alumni SMA. Tujuan ini untuk silaturahmi antar berbagai angkatan, baik yang sudah tua maupun yang masih remaja, agar terjalin hubungan dengan baik. Dalam kegiatan ini mempunyai struktur tugas, antara lain ada bendahara untuk menyimpan uang kas, ada yang namanya ketua untuk melobi waktu dan tempat, dan ada sekretaris yang mencatat apa saja yang berhubungan dengan tujuan
kelompok tersebut dan lain sebagainya. Itu yang saya ambil kasus informal. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.